Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas 1.1.A.8 Koneksi antar materi Modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara oleh Muhammad Hisyam SPD, SDN Gedung Tukang 01, Kecamatan Jatibarang, CGP Angkatan 8, Kabupaten Brebes. Pengantar. Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh nasional yang sangat berjasa pada bidang pendidikan. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Kecintaannya pada dunia pendidikan menghasilkan pemikiran-pemikiran yang sangat bermanfaat bagi pendidikan di Indonesia. Pada awal 1922, beliau mendirikan Taman Pintar sebagai awal perjalanan pendidikan Indonesia. Pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya pendidikan berorientasi pada murid, yaitu sistem Among, Ingarso Sung Tulada, Ing Madya Mangunkarsa, Tutpuri Handayani, Kodrat Alam dan Kodrat Zaman, serta Budi Pekerti. Sebelum memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, pola pikir awal yang pertama menuntut murid untuk pencapaian kompetensi yang tertuang pada kompetensi dasar serta kriteria ketuntasan minimal atau KKM. 2. Kecewa ketika murid tidak dapat mencapai KKM. Murid sasaran objek kesalahan tanpa merefleksi pembelajaran dan mengaitkan ketidakberhasilan ketuntasan. Ketiga, UN menakutkan bagi siswa. Pembelajaran dengan handphone hanya memberikan dampak negatif pada murid. Setelah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan yang dapat dipelajari pada modul Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan itu menuntun segala kodrat pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara telah membuka pola pikir bahwa murid bukanlah tabula rasa atau kertas putih. Mereka sudah memiliki goresan-goresan yang belum nampak jelas. Setiap anak terlahir dengan karakteristik dan kecerdasan yang beraneka ragam. Sebagai pendidik, hanya bisa menuntun tumbuh dan hidup kekuatan kodratnya pada murid agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Maka refleksi diri perlu dilakukan sehingga tidak timbul rasa kecewa jika pada saat evaluasi pembelajaran mendapatkan nilai-nilai murid tidak mencapai KKM. Menyadari bahwa mereka memiliki potensi yang berbeda, maka perlunya proses pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan murid dengan proses pembelajaran berdiferensiasi. Proses pembelajaran yang berdiferensiasi memberikan ruang kreativitas pada guru untuk dapat memahami dan menuntun murid menyelesaikan tujuan pembelajaran sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Proses pembelajaran berdiferensiasi mendeskripsikan pendidikan berorientasi pada murid sehingga tujuan pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan murid, tidak lagi kehendak guru. Hal ini selaras dengan pemikiran KHD, pendidikan yang menghamba pada murid. Pembelajaran dengan diferensiasi, misalnya memahami tipe belajar visual, mengandalkan penglihatan, auditory, mengandalkan pendengaran, dan kinestik, mengandalkan gerak. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, segala aspek kehidupan dituntut untuk semakin maju dan berkembang memasuki abad ke-21. Pemikiran harus lebih terbuka dengan keberadaan handphone yang pada kenyataannya dapat menjadi media pembelajaran baik bagi guru maupun murid. Sudah saatnya pembelajaran berinovasi dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang terdapat pada handphone.
Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Maka, pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat zaman dengan penerapan teknologi dan memahami pengetahuan-pengetahuan baru pada semua sumber, namun tetap disesuaikan dengan kodrat alam yaitu karakter dasar, sosial kultur, maupun letak geografi. Kompetensi inti pengetahuan dan keterampilan tidak lagi diprioritaskan dalam pembelajaran di kelas, tapi juga diselaraskan dengan memperhatikan kompetensi inti spiritual dan sosial yang juga di dalamnya terdapat muatan budi pekerti. Dalam KBBI, budi pekerti diartikan sebagai tingkah laku, perangai, akhlak, dan watak. Budi pekerti merupakan karakter positif yang harus dimiliki murid yang dibawa sejak lahir dan diaktifkan melalui pendidikan di lingkungannya. Pemikiran KHD tentang budi pekerti, yaitu pendidikan pada umumnya berarti daya upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti. Budi pekerti merupakan hasil dari cipta kognitif, karsa afektif, dan karya psikomotor manusia. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara menuntun segala kodrat alam yang ada pada murid dengan memahami potensi yang ada pada murid, kemudian membuat RPP yang mengakomodir kebutuhan murid, yaitu RPP berdiferensiasi. Memahami pentingnya proses refleksi pembelajaran untuk meminimalkan kekurangan dan meningkatkan kelebihan pada pembelajaran. Mengikuti kodrat zaman dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang terdapat pada handphone sebagai media pembelajaran. Sadar untuk belajar berinovasi dengan kecanggihan teknologi, membuat modul pembelajaran dan penggunaan aplikasi pembelajaran yang bisa diakses murid dengan handphone. Menyadari pentingnya budi pekerti sebagai nilai-nilai moral yang menjadi panduan bagi murid dalam bersikap dan berperilaku baik dalam di lingkungan sekolah maupun lingkungan bermasyarakat. Pendidik diibaratkan sebagai petani. Jika dianalogikan pendidik ibarat petani dan anak didik adalah padi, baik buruknya pertumbuhan padi tergantung cara petani memelihara tanaman padi mereka. Memberinya pupuk adalah salah satu cara padi tersebut dapat tumbuh. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.